Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Oviana dengan NIM 2020530306. Saya di sini akan menjelaskan materi dasar akuntansi tentang Jurnal Umum Dasar Akuntansi. Saya dari kelas Sistem Informasi A tahun 2020-2021. Yang pertama, ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal yang pertama ada fungsi analisis, yaitu menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan, mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit secara keterangan serta keterangan yang perlu. Fungsi historis, mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal merupakan catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit serta disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal seperti ini. Ada tanggal, rekening atau keterangan, referensi, debit dan kredit. Bentuk jurnal umum secara umumnya seperti ini, namun biasanya di indeks ini tidak ada. Bentuk jurnal umum, contoh jurnal umum, yang pertama ada kas dan modal Bapak Thoyib, perlengkapan hutang usaha, beban listrik dan telepon, serta kas. Biasanya di debit dan kredit ini jumlahnya sama sehingga nanti akan balance. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Jadi kas bertambah, modal bertambah. Kas bertambah diletakkan pada sisi debit, sedangkan modal bertambah diletakkan pada sisi kredit. Penulisannya, untuk yang berada di sisi kredit, penulisan akunnya sedikit menjorok ke kanan, seperti modal ini. Kasnya diletakkan di sisi debit sebesar 500 juta, sedangkan modal diletakkan di sisi kredit sebesar 500 juta. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Jadi kendaraan bertambah sebesar 150 juta, kas berkurang 150 juta. Kendaraannya berada pada sisi debit, sedangkan kas berada di sisi kredit karena berkurang. Penulisannya seperti ini. Kendaraan berada di sisi debit, sedangkan kas berada di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Jadi peralatan bertambah sebesar 50 juta berada di sisi debit, hutang bertambah 50 juta berada di sisi kredit, karena ini pembeliannya secara kredit. Jadi penulisannya, peralatan berada di sisi debit, sedangkan hutang dagang berada di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2002, dibayar beban telepon sebesar 1 juta rupiah. Jadi, biaya telepon bertambah sebesar 1 juta rupiah, berada di sisi debit, sedangkan kas berkurang sebesar 1 juta rupiah berada di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2002, diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Kas bertambah sebesar 8 juta berada di sisi debit, pendapatan bertambah 8 juta berada di sisi kredit. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Jadi biaya asuransi bertambah sebesar 750.000 diletakkan di sisi debit,
kas berkurang sebesar 750.000 diletakkan di sisi kredit. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima karena uangnya belum diterima menjadi piutang atau memberikan utang. Piutang bertambah sebesar 5 juta berada di sisi debit, pendapatan bertambah berada di sisi kredit. Walaupun belum diterima uangnya, tetapi sudah ditulis di pendapatan. Pada tanggal 5 Maret 2002, Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Kas bertambah sebesar 50 juta diletakkan di sisi debit, modal bertambah 50 juta diletakkan di sisi kredit. Pada tanggal 7, transaksinya tidak ada, namun perlengkapan bertambah 2 juta, sedangkan kas berkurang 2 juta. Pembelian perlengkapan mungkin ini sebesar 2 juta diletakkan di sisi debit, sedangkan kas berkurang sebesar 2 juta diletakkan di sisi kredit. Oke, selanjutnya pembelian kendaraan secara kredit. Jadi kendaraan bertambah sebesar 90 juta namun baru dibayar sebesar 10 juta. Jadi kendaraan diletakkan di sisi debit, kasnya berkurang sebesar 10 juta, sedangkan hutang bertambah 80 juta. Antara sisi debit dan kredit ini harus balance. Jadi ini tetap balance. 10 juta dengan 80 juta dijumlahkan jadi 90 juta. Selanjutnya ada pembelian peralatan, yaitu jadi peralatan bertambah sebesar 30 juta diletakkan pada sisi debit, sedangkan kas berkurang sebesar 30 juta diletakkan pada sisi kredit. Pada tanggal 22, pembayaran biaya atau beban telepon. Jadi biaya telepon atau beban telepon bertambah sebesar 500.000 diletakkan di sisi debit, sedangkan kas berkurang sebesar 500.000 diletakkan pada sisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 25, ini pembayaran hutang sebesar 3 juta, jadi hutang berkurang sebesar 3 juta diletakkan di sisi debit. Ini kas berkurang 3 juta karena kita membayar hutang sebesar 3 juta, diletakkan di sisi kredit. Pada tanggal 26, ini ada mendapatkan pendapatan sebesar 10 juta, jadi kasnya bertambah sebesar 10 juta, kasnya berada di sisi debit, dan pendapatan bertambah berada di sisi kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 27, piutang bertambah dan peralatan berkurang sebesar 25 juta. Ini mungkin menjual peralatan, jadi secara kredit, jadi piutangnya bertambah sebesar 25 juta diletakkan di sisi debit, sedangkan peralatannya diletakkan pada sisi kredit. Pada tanggal 29, membayar beban gaji sebesar 2 juta, dan kasnya berkurang sebesar 2 juta, dan beban gaji diletakkan di sisi debit sebesar 2 juta, dan kas berada di sisi kredit sebesar 2 juta. Ini adalah penulisan secara utuhnya. Kasnya tadi berada di sisi debit, modalnya berada di sisi kredit, perlengkapannya berada di sisi debit, kasnya berada di sisi kredit, sedangkan yang kendaraan berada di sisi debit, kas, hutang, dan kas kendaraan
sebesar pembelian kendaraan secara kredit, namun baru dibayar sebesar 10 juta, jadi kendaraannya 90 juta, kasnya berkurang sebesar 10 juta, hutangnya bertambah 80 juta. Kas ini yang 1 juta tidak ada. Selanjutnya, peralatan bertambah sebesar 30 juta berada di sisi debit, kasnya berkurang sebesar 30 juta berada di sisi kredit. Biaya telepon bertambah berada di sisi debit sebesar 500.000, kasnya berada di sisi kredit sebesar 500.000. Hutangnya bertambah berada di sisi debit 3 juta, kasnya berkurang pada sisi kredit sebesar 3 juta. Kasnya bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit. Hutang ini bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Selanjutnya ada piutang sebesar 25 juta berada di sisi debit karena memberikan utang atau pinjaman. Peralatannya berkurang sebesar 25 juta berada di sisi kredit. Beban gaji bertambah berada di sisi debit, kas berkurang berada di sisi kredit. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.